Orientasi kita pada Kak Ua, untuk Kak Ua kami persilahkan. Oke, bujur. Shalom. Pergi suara aku, teman-teman. Ya, shalom Kak, dengar Kak Ua. Sehat kita, Krina? Puji Tuhan sehat Kak Ua. Iya. Jadi kita nggak usah nggak usah terlalu tegang ya. Nanti kalau ada di sini punya games, boleh ya, nggak masalah. Oke, jadi kemarin pernah ya ditanya sama guru ataupun pelayan KKR IBAS Klasis, udah orientasi, katanya langsung ku jawab belum. Sebenarnya udah orientasi mulai kalian aku suruh ataupun aku minta gitu, ataupun kayak minta pada waktu mengamati. Itu di situ udah mulai kita melakukan orientasi. Ya, orientasi pertama kita sudah juga pernah kemarin di hari Minggu yang kemarin ya. Dan ini selanjutnya kita mau orientasi lagi. Aku mau nanya balik dulu ya, bertanya dulu untuk awal. Materi di orientasi ataupun di kursus dasar, apakah masih ingat? Ayo. Boleh di kita ini sekalian sama apa ya, tanya jawab juga ya. Ada yang ingat? Apa saja? Aku rasa di ininya pun ada ya, di dalam apa namanya, apa sih namanya, slogannya itu loh, yang dikirim oleh sekretaris kemarin ke grup ya, ke grup kalian, yang ada di dalam link Zoom. Ada kan? Coba dicek balik dulu. Ayo, gimana kita mau melanjutkan ya kan, orientasi kursus dasar kita lupa, bahaya dong. Ada 5 materi kalau tidak salah kemarin, karena saya juga ikut ya. Apa aja? Ayo teman-teman, silakan. Izin menjawab ya Kak Tua. Yuk lanjut. Yang pertama, sejarah gerakan sekolah minggu. Yang kedua, pelayan KKR yang berkualitas. Yang ketiga, mengenal sifat anak-anak. Yang keempat, teknik mengajar sekolah minggu dengan efektif. Yang kelima, nyanyian dan ibadah di kebaktian anak dan kebaktian remaja. Oke, bujur ya untuk Fani. Ya, aku rasa kita ingat ya. Materinya nggak tahu nih, ingat apa enggak ya. Judulnya tadi, kalau nggak dibuka, nggak ingat, apalagi materinya. Oke, tidak apa-apa. Nanti berkelanjutan gitu ya, pasti diingat. Jadi teman-teman, sepelayanan ya, untuk terkait sejarah gerakan sekolah minggu secara umum, ya kan, kemarin sudah dijelaskan oleh kakak pelayan kita dari Klasis. Ya, itu adalah dari Modramen juga ya. Itu adalah penjelasan dari Modramen juga, tapi dibawa oleh orang-orang Klasis, pengurus umum kita, pengurus umum KKR seklasis Jakarta Kalimantan. Tapi aku mau mengingatkan kepada kita ya, tadi kita panjang ngomong ya kan, lah kita sudah klasis kaikin kami kan gitu ya. Kita Enda adalah klasis Jakarta Kalimantan yang sering disebut dengan KJK. Ya, makanya sering ada kalau tadi misalnya kalian tadi juga ikut sermon gitu ya untuk mengamati gitu, kalau ada KJK-nya berarti itu adalah pengurus dari klasis kita, ya, klasis KJK. Dan ada juga Banten, Bali dan lain-lainnya. Jadi tahun 2016 waktu itu kalau nggak salah kita tuh dipecah menjadi beberapa klasis. Kalau dulu kita masih sama semuanya Jakarta Kalimantan, ya. Jadi untuk sejarah gerakan sekolah minggu secara umum aku rasa sudah dijelaskan oleh kakak kita waktu itu. Sejarah di KKR di Palangkaraya, gimana sih gitu ya. Sebenarnya ini secara garis besar saja ya. Jadi pada waktu
2011 terbentuknya GBKP, pasti seiring juga terbentuknya KKR, itu udah pasti. Tapi awal-awal udah pasti dulu itu kami adalah grup kelas besar ya, tidak ada pembagian kelas karena masih awal-awal juga. Dulu itu kakak kita, kakak Rika baru si Tepu, permennya Bibi Mama Juna menjadi pelayan KKR yang pertama di sini karena dia udah kerja di sini dan waktu itu kami baru datang. Jadi dialah yang pertama di sini menjadi ketua KKR. Ya, yang menjadi ketua KKR waktu itu udah pertama kakak Rika kita. Sekarang udah menikah kakak itu ya. Dan setelah itu karena kakak itu pindah tugas lagi ya, walaupun kayak banyak guru-guru lagi, dipindahkan ke tangan Andi Lopa. Jadi Andi Lopa Ginting yang sekarang dosen di UT Malang. Kalau misalnya ada nanti kalian ke Malang, bolehlah. Hai Bang gitu. Aku guru KKR Palangkaraya gitu. Mungkin dia tidak mengenal kalian gitu ya, tapi kalau disapa dan disampaikan seperti itu pasti mari-mari gitu. Open pasti Abang itu, ya. Itu kalau kalian nanti jalan-jalan ke Malang. Jadi bisa saja. Sebenarnya banyak juga saudara-saudari kita di Malang ya. Tapi untuk KKR, kalau mau ke Malang, dia sekarang dosen di Malang sebagai dosen di UT juga. Itu ya untuk ketua KKR kita. Setelah Abang Andi Lopa gitu ya, sebenarnya belum selesai 5 tahun masa jabatannya, tapi karena dia kerja lagi waktu itu biasa ya, kalau kita tamat kita pindah itu biasa kalau dalam kita berkelana kan gitu ya, mana yang cocok, mana tempat kita yang ada, kerjaan segala macam itu wajar sekali. Jadi dia ke Jakarta dan setelah itu balik lagi ke sini gitu ya, balik ke Palangkaraya lagi, beberapa bulan lagi mengisi jabatan sebagai ketua. Setelah itu, setelah aku datang ke sini tahun 2019 karena kemarin itu menyelesaikan perkuliahan dulu kan. Jadi aku lagi lah sebagai ketua KKR yang dipilih. Awalnya setahun kemarin sebagai pengganti Andi Lopa ya. Bukan kenapa Kain tiba-tiba datang tapi langsung jadi ketua. Jadi PLT-nya gitu ya, penggantinya gitu. Memang dari awal kami nggak jadi guru dan lebih udah mengenal juga dengan anak-anak. Jadi makanya ada apa namanya keinginan oleh Andi supaya menyerahkan juga ke aku. Oke, tidak masalah gitu ya. Dan tahun 2020 itu kita ada pemilihan pengurus. Sebenarnya sama sih semuanya ya, pengurus sama guru saja. Gelahlit mengorganisasi atau mengorganisir semuanya kegiatan-kegiatan, makanya ada kita pengurus KKR. Dan terpilihlah saya sebagai ketua. Jadi Kak Rika, ada Andi, ada aku sebagai pengurus di umum. Ya, jadi itu dalam kepengurusannya. Kalau KKR-nya seiring gitu ya. Dika ini salah satu adik KKR saya. Ya, Dika kemarin ngawan tahun berapa Dika? Kenapa Kak? Ngawan kemarin Dika tahun berapa? 2020 Jadi permata 2000? Tanggal 2020 2020 ya. Iya, 2020. Dika masih merasakan aku menjadi guru KKR-nya ya. Dika ada juga waktu itu orang tua kita ada Henry, anaknya pertua kita Bapak Clara, sebagai guru KKR juga kemarin sebentar karena pindah lagi ke Medan, melanjutkan cita-cita gitu ya, untuk mencapai cita-cita, ya itulah. Jadi berbagai macam-macam. Jadi semuanya, jadi setiap tahunnya ada kelas gitu ya. Saat ini gitu, kalau untuk sejarahnya gerakan sekolah minggu di Palangkaraya seiring berjalannya GBKP di Palangkaraya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Jadi seiring berjalannya semakin hari gitu ya. Dulu untuk kelas-kelas memang
seperti yang disampaikan di klasis waktu itu, kalau ada 4 kelas gitu ya, tapi terkadang ada sampai 6 kelas, ada batita gitu kan, tadi lah salah kemarin itu seperti itu yang disampaikan oleh klasis. Betul ya? Nah, sesuai dengan kondisi runggun masing-masing. Nah, jadi untuk yang terbaru gitu ya, saat ini kalau kita memiliki 4 kelas. Jadi dari tahun berapa ya? Dari tahun Dika kemarin juga udah ada ya kelas ya Dika ya? Sudah Kak, sudah Guru. Jadi 2013 2013 itu memang sudah ada kelas ya, 2013 lah. Udah ada prakelas karena gurunya juga sudah banyak. Itu adalah sejarah gerakan sekolah minggu kita secara umum saja ya, secara detailnya ada di linknya GBKP kita sebenarnya, ditulis oleh sekretaris kita, sekretarisnya GBKP. Bisa nanti dibaca di sana ya. Oke. Tadi materi yang pertama itu sejarah secara garis besar sudah gitu ya. Sekarang pelayan KKR. GBKP ya, pelayan KKR yang berkualitas. Apa kemarin yang disampaikan guru yang dari klasis terkait guru KKR yang berkualitas? Ada yang ingat? Apanya? Perkadaina sih sebagai guru yang berkualitas gitu. Ayo, silakan teman-teman. Ada yang mau menjawab? Sebagai guru yang berkualitas, kemarin itu apa yang disampaikan guru kita? Gitu kan? Biar jangan lewat-lewat aja, ya kan? Dari segi apanya? Bahwa dikatakan seorang guru itu berkualitas. Jangan kira sebagai guru KKR itu mudah-mudah saja gitu ya. Ayo. Teman-teman. Ada yang mau menyampaikan? Tadi Lopadi sudah. Yuk. Siapa? Mau Yopi atau Dirga atau Dianita? Ayo, ayo. Ayo, apanya? Andeko. Adalah kalian catat. adalah kalian catat. Soalnya kalau materi belum dikirim ya kan ya sama mereka di grup ya. Belum, Kak. Ayo teman-teman, bagaimana? Belum lagi terkait aspek ya, aspek perkembangan anak-anak gitu ya. Sosialnya, katanya emosionalnya gitu ya. Coba apa yang secara umum aja deh menurut kita. Apa itu? Yuk, menjadi pelayan yang berkualitas itu seperti apa? Reng. Aduh Kak, kok kayak kuliah sih. Iya, kebetulan ya saya juga dosen. Kok jadi kayak kuliah Kak gitu. Maksud saya gitu ya, maksudku pelayan KKR yang berkualitas yang kalian dengar pada waktu di orientasi ataupun kursus dasar waktu itu tidak ada perbedaan dengan kita yang di sini. Ya. Murah hati, murah senyum, jangan murahan kan gitu ya. Itu boleh gitu kan gitu ya. Dari segi apa aja sih? Dari segi kita berbicara bagaimana? Kan gitu ya. Beda juga ya dari segi berbicara kita yang misalnya memang kalau aku ya contohnya dari segi berbicara memang nada tinggi ya gitu ya. Karena apa? Mungkin terbiasa ya. Terbiasa di kampung juga seperti itu gitu ya. Karena di awal pun di orientasi pertama kita kan udah sampaikan ya. Di KKR waktu itu kami ada 100 orang. Hanya aku gurunya. Jadi terbiasa tanpa mic, tanpa mikrofon, kok bikin aku
kitik ngerana, sekitik ke volumenya ternyata tidak gitu. Jadi itu menjadi salah satu juga faktornya. Nah, tapi bukan marah, bukan berarti marah gitu ya. Nah, jadi untuk pelayanan KKR yang berkualitas, menurut Dianita, apa Dianita? Saya adalah Gia ya. Ayo, nanti ku kembalikan loh ke kursus dasar tahun depan. Ayo, Yopi Dirga, satu aja, Pak. Cara kayak komunikasinya ke anak-anak gitu, Kak. Komunikasi dengan anak-anak, yang keterbukaan, ya kan? Daripada karya Gia-Gia, kok gini, kayak gila, kayak bisa gitu kan? Guru atau kak pelayan ngomong gitu kan, lo ngomong gitu ya. Anak-anak apalagi ribet kan, ribet kali anak ini kan, misalnya gitu. Yuk Dianita apa? Yuk guys, yuk. Kayak yang berkualitas. Menurut Alkitab banken lain salah. Ayo. Karena katanya datanglah biarlah anak-anak itu datang kepada aku gitu kan di Alkitab ya. Ada unsur apa juga di dalam itu? Bertanggung jawab, Kak. Bertanggung jawab. Iya benar, bertanggung jawab ya. Jadi itu ya, kita ini komunikasi dua arah ya teman-teman. Aku ini cuma menyampaikan, mengingatkan saja ini. Oke, bertanggung jawab, ya berempati. Bagaimana kemarin pembicaraannya bagaimana waktu bahas klasis kan? Siapa bikin masalahnya masalah ta? Bagaimana guru tandai? Kan gitu ya. Aku juga itu ya. Masih seru kurasa mengikuti orientasi itu, mengikuti kursus-kursus seperti itu karena mencas aku juga gitu. Ya, sering kini saya kak masalah ta ngandung dia rawe mama rawe bapak nayandai sama kini saya kak bagi sakit juga kalau dimarah ya gitu. Nah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang tua juga ya. Enggak emang karawe nyudah baby, enggak juga gitu. Kan gitu ya. Berarti harus juga kita cari tahu. Jangan memutuskan segala hal juga secara emosi, yang emosi negatif. Yang penting kok kan disirawekan andai padahal salah kini anak-anak kan gitu ya. Berarti harus ada juga keterbukaannya. Oke. Pelayanan KKR yang berkualitas, bagaimana hidup yang berkualitas juga adik-adik pasti tahu ya. Dan yang pertama yang harus kita ketahui bagaimana kita berkualitas itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, adik kita calon guru PR Toto PTT ta. Pagi-pagi pelo kita tertoto, medem pelo tertoto gitu ya. Beraktivitas pelo kita tertoto gitu ya. Biasanya kan sering disampaikan ke KKR nih. Adik-adik nanti berdoa ya, mau beraktivitas berdoa ya, setelah bangun berdoa ya, Ninta. Kita tidak. Coba Dianita, berapa kali sehari berdoa? Pas tidur, Kak, bangun tidur, makan. 3 kali makan ya, berarti 5. Atau makan 2 kali, sesuai dengan apa ya. Yopi, berapa kali berdoa dalam sehari? Pas makan siap tidur, kadang-kadang masih lupa, Kak, pas sama bangun. Oke. Dirga? 5 kali, Kak. 5 kali apa aja tuh, Dek? Bangun pagi sama mau tidur sama makan, Kak. Oke, lo Pani? Sama kayak orang itu, Kak, 5 kali, Kak. Iya. Jadi kalau kita hitung nih, ya dari bangun pagi. Bangun pagi harus berdoa nggak? Berdoa. Oke. Mau melakukan aktivitas berdoa nggak? Olasi persada, doa ta Tuhan Yesus aku udah bangun pagi hari ini dan mau kuliah. Amin. Gitu kan? Mengucap syukur di pagi hari itu kan beda ya dengan kita mau beraktivitas. Ada 2 keinginan di sana. Kan gitu ya. Sama seperti kita doa syafaat kan. Kalau doa syafaat kan memang banyak yang kita inginkan itu sampaikan di dalam. Nah, hubungan pribadi kita dengan Tuhan dulu. Kita sendiri dulu. Contoh pelayan KKR yang berkualitas itu adalah intinya itu. Diri sendiri dulu yang berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana? Jadi yang pertama tadi bangun pagi. Coba kita hitung. Aku sering hitung-hitungan sama adik-adik KKR.
Dika masih ingat nggak waktu KKR dulu? Kakak nyampein apa dulu? Nyampein apa guru? Bentar ya. Nyampein waktu KKR itu berapa kali berdoa? Coba dihitung. Itu sering kali dulu disampaikan kan gitu ya. Iya, sering. Jadi dulu ditanyain sama guru kita Kak Herda, adik-adik kita berdoa, terus adik-adik kalau berdoa bagaimana dan berapa kali. Terus ditanya satu-satu, ditanyalah ke Dika. Dika jawab ada doa makan, doa tidur, sama doa bangun pagi gitu. Itu aja sih, ada 5 kali Dika bilang. Oke, gitu ya. Kalau kita makan 2 kali, berarti kan 4 kali ya, kan gitu. Kalau makan kan udah pasti itu terhitung ya, nggak mungkin kita jangan kan makan di rumah, makan di luar aja pun kita berdoa, ya kan? Kalau aku seperti itu gitu loh. Tapi itulah bukan maksudnya aku dicontoh gitu, bukan. Maksudnya kita ini harus benar-benar sama-sama berkualitas, kan gitu. Lah buat gedang nar toto, kan gitu. Mulai muat gedang nar. Oke, ini dalam hal kita berdoa, ya. Bangun pagi, kan gitu ya. Beraktivitas, makan, gitu ya. Makan itu dianggaplah 3 kali sehari ya, berarti 5. Tidur, istirahat. Nah, siapa di sini kita yang berdoa tidur, besok pagi baru amin. Gitu ya. Sekalian tutup mata gitu kan, apalagi pakai HP kan. Gitu. Besok pagi baru amin Tuhan, baru ingat kan gitu. Atau bahkan lupa pun aminnya kan gitu. Nah, itu kalau ciri-ciri yang berkualitas, guru yang berkualitas itu salah satunya hubungan pribadi dengan Tuhan seperti itu harus dijaga. Oke. Sekarang kita masuk berdoa, oke ya. Berdoa kalau memang perlu diperbaiki, perbaiki. Sama-sama kita memperbaiki. Ini orientasi pedang bermata 2 ya. Aku juga kalau misalnya lagi ini misalnya lupa atau segala macam, ini juga pedang bermata 2 kepada aku gitu. Selanjutnya, kalau pembacaan firman, yuk untuk membaca Alkitab itu kebetulan ada lagi di apa ya di Permata ada pembacaan Alkitab gitu ya. Apakah kita ada mengikuti? Kan ada ya di Permata ya. Atau kita punya pribadi sendiri untuk membaca Alkitab? Ada nggak kita baca Alkitab? Sendiri gitu loh, sendiri. Oke. Apakah kita guru KKR ini ada pernah membaca Alkitab sampai selesai? Udah pernah? Kan gitu ya. Udah pernah kah? Setiap hari 1 pasal misalnya. Ayo guys, dijawab saja. Nggak ada yang salah. Lah boga beban. Ini kan namanya berdiskusi ya. Sembari tahu juga. Bagaimana? Yuk. Karena kita ini sekali juga sharing ini. Elovani bagaimana? Bagaimana pembacaan Alkitab Anda? Sejauh mana? Entah seminggu sekali, kan? Sehari sekali, misalnya gitu. Atau belum pernah. Kita ini tidak menjudge ya, maksudnya biar kita tahu kualitas diri kita ini gitu. Yuk, Fani, gimana? Kalau aku apa Kak? Mungkin kalau misalnya ibadah aja sih kayak gitu Kak. Oke, Dirga? Kalau aku ada sering gitu dikasih kakak bahan apa gitu, semangat pagi gitu. Jadi baca Alkitab pagi-pagi gitu, Pak. Oke, Yopi? Oh, kalau khusus membaca Alkitab nggak ada, Kak. Dianita? Aku Kak kalau pas mengikuti PA kebaktian hari Minggu cuman Kak. Oke. Berarti itu semua nggak baca Alkitab ya. Kalau hanya pas ibadah kita baca Alkitab, itu bukan namanya baca Alkitab yang secara diri sendiri ke Tuhan. Itu memang
wajib kan gitu ya, lagi ibadah wajib dong baca firman. Nah, jadi adik-adik, mari sama-sama kita memperbaiki diri. Mungkin kakak juga karena tim doa, jadi Alkitab itu sekali udah selesai dibaca, dari Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah semua dibaca selesai. Ya, tapi ini mungkin nanti kepada adik-adik guru baru, nanti mungkin bisa kita atur jadwal kita lagi ya, bisa membaca Alkitab bersama. Sampai mana nanti kita selesaikan sampai situ. Ya, nanti kita atur lagi. Tapi secara pribadi silahkan kalian mulai dari Kejadian. Ya, ini tidak berlomba-lomba, Kalau harus ingat PK Kejadian 1 ayat 1 ya kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu pun nanti bisa kita nggak ingat kan gitu. Gimana kita mau ada ayat favorit sedangkan kita nggak tahu bagaimana dalamnya kan gitu, maknanya. Kan kalau ayat favorit itu kan memang betul-betul kita pahami dulu kan gitu ya. Bukan berarti apa sih nana tinggi dahsa si buat bagaimana nggak gitu kan. Apa yang kita maknai, apa yang kita alami mungkin, apa yang kita amini mungkin, ya itu bisa. Kan gitu ya, bisa jadi favorit. Nah, oke, hubungan pribadi kita dengan Tuhan dari segi berdoa dan membaca Alkitab. Renungan. Kan gitu ya, bagi kata Kundai. Kita ini pedang bermata dua firman ini hari ini. Renungan pagi, renungan malam. Ada yang komplit? Nah, itu ya. Itu juga kita harus mengambil waktu jeda sebentar lah muat panjang lah muat setengah jam enggak 10 menit pun tidak masalah ya, tidak masalah, 10-5 menit itu enggak jadi masalah kan gitu, itu enggak jadi masalah. Sebelum pas kita bangun kita baca 1 ayat pun oke lah, selesai. Itu bukan jadi renungan ya, apalagi sekarang ini kan modenya di HP itu tidak pun kita lepas dari HP, tapi renungan harian itu kan ada di HP. Kan tinggal baca kan gitu kan. Nah, tinggal tidak perlu kita misalnya buka Alkitab apa segala macam misalnya gitu, kurang pedas nih siakap. Enggak. Tapi alangkah lebih baiknya emang seperti itu kan gitu ya. Alangkah baiknya seperti itu. Tapi ada hintagape online kan kuliah gitu ya. Ada renungan malam, renungan pagi kita kalau mesti langsung sekali dua mungkin lau terban gitu ya. Karena memang harus perlu belajar. Kan gitu ya. Anak bayi pun harus dulu minum ASI dan nasi bubur. Nggak boleh langsung nasi keras, sama juga. Kalau belum kita mulai. Kalau nanti sudah mulai, pilih aja dulu. Renungan pagi atau renungan malam. Mana yang oke ke kita, istilahnya waktu kita segala macamnya. Sebenarnya nggak baik karena milih waktu kita ya. Tapi daripada nggak ada sama sekali kan gitu. Oke, hubungan pribadi kita ke Tuhan itu berdoa, baca firman, renungan malam, renungan pagi. Itu dulu kan gitu ya. Dan satu lagi yang pasti, pengakuan. Apakah Anda mengakui Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita? Dianita? Iya, Kak. Yopi? Mengakui, Kak. Dirga? Iya, Kak. Elopani? Iya, Kak. Iya, benar ya. Harus terdengar dari mulut pribadi dulu. Dari tunggu aku aku bebas permatahan milih sangat ada pengakuan kini tekan Kak cinta kerja. Wah, repin kuakukan. Tapi kalau kita maknaikan kadang-kadang lakap silakukan. Nah, itu jadi masalahnya. Oke. Pelayanan KR yang berkualitas. 1, hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan pribadi dengan sesama pelayan dulu. Sama pelayan kita juga harus punya hubungan baik. Tidak ada tidak boleh ada ateku singenana, aku nganteku Yopi daripada Dirga, nganteku Dianita daripada Elopani. Dalam arti singenane bukan arti ingin jadi milik ya, bukan. Maksudnya perkadenakin bagai ngenateku bagai semuanya lah. Kita semua nggak ada yang sempurna, betul ya? Kita semua tidak ada yang sempurna. Aku mungkin yang merambit kan gitu ya.
Nia mungkin yang lelet, mungkin kan gitu ya. Dianita mungkin yang apa? Yopi mungkin yang Dirga, mungkin Elopani yang Dika mungkin yang seperti apa. Tapi kita saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Tidak ada yang terhebat. Ya, kita kan juga ya, Lali terhebat selain Tuhan, nggak ada. Dan gitu ya. Kita sama-sama karena kerajaan Allah itu kan luas. Jadi sama-sama punya keterampilan, punya kreativitas, punya kemampuan, kita berikanlah itu di ladangnya Tuhan semuanya. Kan gitu. Yopi mungkin Dirga bisa main musik kan gitu ya misalnya kan, ataupun nanti udah mulai lagi nanti nih kan Dianita jadi MC misalnya, Lopan bawa firman, udah mulai nih harus dikeluarkan semuanya apa yang kalian punya. Ya, udah mulai dikeluarkan. Mungkin pengalaman Dianita. Ya, pengalaman Dianita kemarin jadi MC, mungkin krik-krik banget ya. Pasti itu aku dapat kurasakan ya. Jadi itulah ya. Jadi kita harus sesama pelayan pun saling menopang, saling mendukung, mendorong dalam kasih. Ya. Seperti lagu itu tadi kan, roti dan mentega. Nah, di mentega saja pangani. Coba bayangkan mentega di pangani. Tah mutah kita kardungna. Roti gia di pangani tanpa kaipe, lalit tehna, lalit mentega, lalit apa kan nggak mungkin. Bayangkan kalau kita cuma pakai baju, celana enggak, kan gitu ya. Pakai celana, baju enggak, kan enggak ada. Jadi semua harus saling melengkapi dalam kasih. Tidak ada yang terhebat di dalam pelayan. Tidak ada yang terhebat. Walaupun cakap kalau ngerana mungkin perwakilan KKR, enggak ada yang hebat di situ. Itu karena tanggung jawab saja. Adi banci, kena pengerana lah bodalih, kan gitu. Itu sebagai tanggung jawab dalam organisasi. Begitu ya. Oke, pelayan KKR yang berkualitas dari segi diri sendiri, hubungan pribadi dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan guru KKR semuanya, hubungan pribadi dengan sesama. Sesama dalam arti apa? Dengan masyarakat sekitar juga itu kita harus punya hubungan pribadi. Dianita yang punya teman sekos gitu ya, Yopi Dirga juga sama punya teman sekos misalnya serumah yang berbeda yang mungkin bukan guru KKR gitu ya. Elopani juga seperti itu misalnya ya. Elopani misalnya ada 5 atau 3 orang dalam rumah itu. Hubungan Anda dalam bersosial di situ bagaimana? Kan gitu. Apakah sebagai penengah atau sebagai penghancur pangan kepala lakam J? Guru Elopani katanya gitu. Atau guru datang Elopani mari. Dia ada masalah kami deh mari min. Kita bukan berarti kita mau bisa menyelesaikan masalah semuanya, tapi tempat orang kita untuk berdiskusi mungkin atau mengatakan keluh kesah aja mungkin kayak gitu ya sebagai pendengar terbaik. Ya, kalau teman kita lagi berkeluh kesah, kita sebagai pendengar terbaik. Olah simpatika, lagi berkeluh kesah ya 4 duka ngerana, ya pendeng ngerana ka 4 emang kesada belas begikan. Ya. Jadi sesama sosial juga harus dipikirkan. Ya. Pelayanan KKR yang berkualitas, mengikuti seluruh jadwal dan kegiatan gereja. Kenapa aku bilang seperti itu? Apai kita guru KKR kari sila aktibas permata gitu ya. Pang cakap bahasa guru KKR saja misalnya itu. Di permata bukan berarti kita harus jadi pengurus, tapi PA-na, misalnya suruh kita misalnya, ayo teman-teman, ada apa nih, ada vokal grup misalnya, ataupun ada acara porsen nikah apakah gitu dari program-program permata. Ini kan semua permata ya. Harus mengikuti itu. Tapi menyesuaikan juga olah kari misalnya jadwal futsal, jadwal ibadah seri, ikutin nanti kakak, sorry kak, aku lah bancin juga. Bukan, tanggung jawab itu mana dulu. Kan gitu, jangan nanti, aku futsal kak, lebih gue kak, anak kayopi. Lah, ya MC. Banci kita rubat gitu. Kenapa? Karena tanggung jawab sudah menjadi seorang MC. Kecuali Mindela ya bertugas
Sekali-sekali Kak, aku lah masuk ya Kak, aku main futsal dulu di Permata, nggak apa-apa. Ya, Elovani misalnya, ini ada bikin bajar di Permata gitu kan. Kebetulan yang bawa Firman. Lah, ku gantikan aku ya Kak. Ada elah banci. Makanya tanggung jawab kita apa, selesaikan. Seperti yang aku bilang waktu kita orientasi yang pertama, tidak boleh ada 2 kepengurusan. Adilakan belum, pula 2 kepengurusan. Ya, alangkah lebih baiknya siah bas pengurus Jenda, bas pengurus Permata, kita bas pengurus KKR, udah kan seru. Sama-sama pengurus, sama-sama bertanggung jawab dalam ladangnya Tuhan. Karena tadi seperti aku bilang, kerajaan surga itu luas. Ya. Oke. PJJ. Dalam bulan Februari, Maret, Enda. Siapa di antara kalian yang belum pernah PJJ? Ya, itu ya. PJJ juga tanggung jawab kita. Mungkin di kampung enggak, gitu ya Lovania. Di kampung mungkin mejang orang tua gitu. Enggak. Bukan berarti PJJ itu bukan milik orang tua. Ingat, PJJ perpulungan jabu-jabu. Kamu anak jabu entah lang. Kamu anak enggak dijabu. Kan gitu ya. Jadi mungkin tradisi dalam keluarga bermacam-macam. Kalau tradisi dalam keluarga aku, Adi masih KKR, mungkin nggak bisa ikut PJJ karena mungkin kemalaman pulangnya karena besok sekolah. Tapi kalau udah Permata, ya Permata, SMA, Permata kelas 2, kelas 3, udah harus ikut PJJ. Itu tradisi keluarga kami. Tidak tahu tradisi keluarga masing-masing. Tapi di saat ini, hubungan kita dengan gereja itu juga terlihat. Oleh karena siakap, PJJ sama aja. Kenapa kami bilang, Sri bahan teres PJJ? Otomatis karena kami ikut PJJ. Kan gitu. Jadi, siapa yang kita guru, apalagi misalnya kita pengurusin Nia juga ya, Dika juga ya, kalau belum ada hubungannya ke gereja dengan baik, melaksanakan ikut program gereja dengan baik, tolong. Anda harus mengikuti itu. Ya, PJJ salah satunya adalah program gereja. Program secara keseluruhan. Ya, olah kari Sirawai runggunenda, tapi kita Sirawai iya padahal hak si apa tapi kewajiban tapelah lakukan. Nggak usah gambar persepuluhan. Ibadahnya aja lah ikuti mau bagaimana. Gimana kita mau bercerita ke adik-adik bagai gereja tadi Dek Kuninta, kita pelah ikut bahas. Kan gitu ya. Jadi kita harus juga masuk di dalamnya. Bagenda Jume, jangan panci kita ngerana bagian dari adik Kujuma kita lah pernah. Redi dukut na dek kuaret duri, tapi lo pernah sih dah. Dari haginda ikap duri, dukut kak bena nindu. Salah kan? Nah, itu salah satu bukti bahwa ada hubungan pribadi dengan Tuhan, berarti kita melakukan kegiatan gereja juga. Itu bukti nyata, karena di doa malam kami sendiri rumah, renungan malam, renungan pagi, dan lain-lain gitu ya, berdoa, itu enggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu dengan kamu. Tapi kalau ada tindakan itu menunjukkan bahwa Anda memang ataupun kita memang mengikuti yang kita lakukan itu, mengikuti apa yang kita kerjakan itu. Gusto kendailah kita ikutkan lucu. Ya, itu dulu untuk pelayan KKR yang berkualitas. Cukup berat ya. Jadi langsung kayaknya teng banyak tugas nih Kak gitu. Ya nggak apa-apa. Namanya kita sama-sama memperbaiki diri. Ini nggak hanya kamu, tapi ini juga aku. Oke. Masuk ke etika berpakaian juga. Terakhir ya, etika berpakaian. Mungkin bermacam-macam ya. Ada etika berpakaian bagian segala macam. Tapi tetap kita harus sopan santun. Ya. Apalagi kalau misalnya kita ada ibadah, itu sopan santun saja. Kan karena kita kental dengan nuansa orang karo. Gitu ya. Kalau nuansa orang karo, di rumah ya harus mapana, lah pernah pakai celana gendap. Begitu kalau nuansa orang karo, kalau lagi ada acara juga. Kan gitu ya, itu nuansa orang karo itu yang nggak bisa diganggu gugat. Berarti etika attitude kita penting di dalam seorang pelayan. Itu ya. Itu yang bisa aku sampaikan untuk pelayan KKR yang berkualitas. Selanjutnya, tema kita ketiga mengenal sifat anak-anak.
Mengenal sifat anak-anak, aku rasa coba pengalaman Dianita kemarin waktu jadi MC. Yuk, sebut gimana? Kesah Dianita, di nambah peten lu ngandung peten lo dale. Eh, lali respon Kak. Oke. Coba sampaikan apa lagi? Aku pe ruan lenga. Kutah kehendai krik-krik lenga. Bagi saja sih Kak. Tapi li ngerespon nali bebasin apa sesalom Kak. Nina. Oke, baik. Yang lainnya tunggu giliran ya. Elopan, Yopi, Dirga tunggu giliran ya. Coba, aku tidak membandingkan siapa menurut kalian guru, bukan. Tapi idah kena selama dua bulan lah ya, selama kalian menjadi seorang calon guru. Guru siapa di antara yang kalian lihat, kalau misalnya KKR, kalau misalnya dia ngomong ke KKR, ada yang nyahut. Istilahnya kayak anaknya antusias. Coba, guru siapa? Biar kita bisa belajar. Ini kita nggak membandingkan guru, tapi begitulah harus kita ketahui apanya nih, gitu. Coba, siapa menurut kalian? Dari pengamatan kalian, mungkin bisa menyebutkan 2 guru? Ayo, nama guru-guru tak kayak ada nggak? Betul, Kak. Ayo, siapa? Menurut Yopi dan Dirga siapa? Kak Ellen, Kak. Siapa? Kak Ellen. Oke, mereka Kak Ellen. Yuk, yang lainnya? Yuk, Janita sama Elopani? Kak Nia sama Kak Herda. Kak. Pani? Jangan karena ada di sini orangnya. Kak Nia pun cukup direspon juga ya Kak. Kak Valen juga kayaknya apa Kak? Disapa juga kayak gitu anak-anaknya Kak. Oke. Jadi ada beberapa guru ya. Sebenarnya semua guru pasti dijawab, tergantung memang bagaimana bertanyanya ya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan ya, guru-guru semuanya, calon guru semuanya, sifat anak-anak itu banyak sekali. Banyak sekali. Macam-macam. Kena pekrinembo macam-macam nah. Dianita ada yang bergaya ini, Elopan ada yang bergaya ini, Yopi ada yang bergaya ini, Dirga ada yang bergaya ini, Dika ada yang bergaya ini, Nia ada yang bergaya ini, gitu ya. Ada gaya cuek, ada sinjawapi, ada yang peduli pelang, acuh tak acuh. Coba diapakan ke diri kalian. Aku siapai? Kan gitu ya, sifat-sifatnya. Kan gitu ya. Nah, kita itu harus dekat sama adik-adik. Artinya apa? Mungkin kalian karena baru juga ya. Karena baru juga, oke lah kan gitu ya. Tapi yang pasti kalian harus mendekatkan diri sama adik-adik. Caranya bagaimana? Kalau kita Zoom, ya kalau sudah masuk, nggak sih dah ya, sapa aja langsung. Halo Ica, apa kabar? Terus nanti lagi. Halo, ini Eklesia. Remaja juga seperti itu. Supaya adik-adik itu buka kamera, lebih baik kita menyapanya. Daripada kotakan sebagai buka kameranya adik-adik, itu udah bahasa nggak didengar itu, buka kamera. Tapi apa cara kita menyampaikannya? Ini udah masuk ke teknik mengajar sekolah minggu yang efektif juga ya. Tapi apa yang kita sampaikan? Sebelum pun mulai dibilang, kalau udah kita jadi MC, udah langsung aja kuasai kelas. Dalam arti apa? Halo Dirga, apa kabar? Anak-anak kan emang mau dipanggil namanya. Sebelum itu, sebelum kita nanti nyuruh mereka, otomatis dia buka kamera. Ayo, masih tidur ya? Masih golek-golek ya? Atau masih makan ya? Atau apalah. Jadi apa? Komunikasi. Coba perhatikan guru-guru yang kalian sampaikan tadi. Pasti dia menyapa anak-anak. Aku sering kulihat di belakang kita selesai ibadah.
misalnya ke Eklesia misalnya. Dadah guru, ataupun memang semuanya gitu ya. Dadah Bi Herda, kata gitu. Padahal aku tadi nggak bertugas. Ya kan? Coba kan ingat-ingat. Aku nggak ada bertugas loh. Nah, maksudnya dalam arti apa? Beri aja pendekatan sama adik-adik itu pada waktu kalian jadi MC gitu ya. Panggil aja nama mereka. Jangan nanti pas doa siapa? Doa pembuka baru kayak kemarin dibilang Dianita kan. Ayo siapa yang membawa doa? Nah, tadi ada pilar gelar. Nah, atur namanya. Halo adik-adik, kakak guru baru ya. Perkenalkan, saya Kak Dianita. Itu kan salah satunya ya. Guru-guru yang lainnya juga perkenalan dulu dong. Kenal maka sayang dong. Tak kenal maka tak sayang kan gitu. Nah, itu ya salah satu hal. Karena mengenal sifat anak-anak itu berbagai macam. Ada yang acuh tak acuh, ada yang contoh kecilnya ya. Waktu kita retreat, kan gitu ya. Itu adalah bukti kalau kemarin itu kami bilang kami kelas balita kecil. Kan gitu ya. Kelas balita kecil. Kenapa kami bilang kami kelas balita kecil? Karena di kami bermacam-macam istilahnya, ada karo kan gitu ya. Nggak bisa maksudnya nggak bisa terlalu dipaksa kali untuk ayo karo bergerak segala macam. Jadi kami harus mengikuti irama itu. Sama kalau kita kelas balita kecil juga. Jangan sama seperti anak tanggung kelas remaja. Kan gitu ya, kelas remaja masih bisa, ayo Tessa bawa doa kita. Tapi kalau kelas kecil banget Min, ayo Cleo bawa doa. Apa? Nah kari bantap nggak bisa aku guru. Nah kan selesai kan? Nggak bisa yang memarahi kan? Bisa kita marahi kan? Nggak mungkin. Nah beda. Kenapa waktu kita retreat itu kami bilang waktu ada permainan kita itu, kami ada yang bernyanyi, ada yang bergerak, bukan karena apa. Coba kalau kelas balita kecil, nyapa aja susah, apalagi disuruh nyanyi. Kan? Suruh nyanyi susah, apalagi yuk kita bikin gerakannya nih, tapi nggak ada yang nyanyi. Gimana bikin gerakan tanpa nyanyi? Yuk bikin gerakan yang begitu, tapi lari kita nyanyi kan nggak mungkin. Kalau kalian kelas tanggung remaja kemarin waktu itu ya misalnya kalian buat, kami bilang kalian kelas tanggung remaja karena dalamnya semua kan jiwa muda ya. Istilahnya sama semua. Yopi, Dirga, Dianita, siapa kemarin? Ya mereka lah, kalian lah ya, yang muda-muda palen ya. Nah, yang nggak ada yang perlu seperti anak-anak dibuat gitu. Itu jadi banyak teknik mengajar juga. Itu udah masuk nih. Sifat anak-anak sama teknik nyambung nih. Ya. Oke. Jadi mari sama-sama mengenal adik-adik kita. Semua adik-adik kita itu adalah kertas putih. Ya, polos semuanya, baik semuanya. Ya, jadi apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, mereka akan jadi itu. Tanggung jawab kita besar, Deku. Enggak hanya sekedar seperti aku bilang tadi, menyampaikan yang gedung, yang penting gedung tugasku, enggak. Memantau juga iya. Paham ya? Untuk teman-teman ya, pelayan ya. Oke. Teknik mengajar sekolah minggu dengan efektif. Yang tadi udah disampaikan juga ya. Waktu di kelas pun pasti udah disampaikan dengan jelas oleh kakak-kakak kita ya. Tapi dalam teknik mengajar sekolah minggu itu dengan efektif, berbagai macam-macam. Apalagi ini kita dalam Zoom. Ya kan? Kita harus mempergunakan waktu. Lebih baik tidak perlu banyak sekali misalnya ngomong gitu ya. Macam-macam ya. Menurut aku nggak tahu sih ya banyak ngomong apa enggak, atau intinya aja yang kusampaikan. Karena kalau di Zoom, kalau kencakai peninta, anak-anak itu punya kebosanan. Dan gitu ya. Duduk di bagian, kita naring rana. Mana didengar orang, dia keliling ke rumah nah. Kan nggak mungkin duduk adik-adik, dan siang ku keliling kiam-kiam. Kus balita. Kecuali kalau misalnya kita offline-nya, itu mungkin kita bisa belajar bersama dan ngayak iya bagi. Lah hanya duduk entah bagilah kita duduk entah bagi, tapi kita juga berdiri dan lari ngejar mereka supaya mereka duduk. Ya, teknik mengajar itu banyak sekali. Ada yang gundare, ada yang seperti aku tadi ya. Hari ini tadi mungkin yang masuk kelasku tadi, aku ada nyiapin gambar, ada nyari lagu juga tadi gitu ya. Lagu tadi sesuai dengan isi firman Tuhan juga gitu ya. Jadi berbagai macam-macam. Mungkin ada juga yang
mengajak diskusi, ya. Mungkin ada juga nanti boneka tangan, bebas saja. Apa yang sikap cocok, sesuai dengan tema, lanjut saja. Itu ya, teknik mengajar sekolah minggu dengan efektif. Karena lagi COVID ini banyak sekali memang tidak efektif yang bisa kita lakukan. Tapi kita belajar sebisa mungkin. Itulah kita harus bersermon. Baik itu sermon klasis dan sermon runggun. Itu di situ kita diajarkan oleh keefektifan. Ya, kita mendengar banyak, nanti mengaplikasikannya juga banyak. Ya, oke. Selanjutnya, nyanyian dan ibadah di kebaktian anak dan kebaktian remaja. Mungkin karena Dianita kemarin yang pertama sebagai MC, apa kemarin aku bilang yang di grup Dianita? Waktu kamu udah ngirim rundown acara? Ada beberapa diganti Kak, karena sering lagunya diputar. Oke. Sebenarnya yang pasti kita harus mengetahui ya, PA dan ibadah minggu. Kalau PA kita bisa bebas, istilahnya gini. Tidak ada liturgi yang kita pakai. Tapi kalau kebaktian kita ada liturgi. Kelihatan nggak sih? Bentar ya. Kira pula aku ini nggak punya virtual. Bentar ya, ganti dulu backgroundku guys. Nah, ini. Ini adalah buku liturgi kebaktian. Baik kelas remaja. Ini kelas remaja ya teman-teman ya. Ini kelas. Mana makan kita ya? Makan apa? Makan mie aja, tahan. Tahan. Makan ikannya. Tahan. Sebenarnya makan. Hah? Tahan nih namanya. Terkering pemanduan. Dia udah makan. Halo Fani suaranya. Hidup semua. Ya. Ini teman-teman ya, buku liturgi balita anak kecil tanggung. Ini modenya, aslinya. Balita kecil dan tanggung. Dalam ada bahasa Indonesia dan bahasa Karo. Perlu kita ketahui, makanya kita punya daftar isinya ya. Beberapa catatan pengguna buku liturgi KKR GBKP. Liturgi kebaktian minggu biasa, tahun baru, Epifania, Passion, Jumat Agung, Paskah, HUT KKR, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Pentakosta, Trinitas, Advent, Natal, menyambut ujian, dan HUT. Ini semuanya lengkap. Karo dan bahasa Indonesia. Jadi itulah kita juga anak KKR kita juga diajarkan memang memiliki liturgi pertorosen, ada rundown-nya istilahnya. Nggak bisa kita sekali masuk duk si siapa ya persembahan terlebih kan gitu kan, nggak boleh. Kita punya aturan mainnya. Tapi kalau untuk PA itu yang bebas pun dibilang masih harus juga sesuai dengan yang ada, peraturan yang ada ya. Nggak juga langsung disuruh bebas nih kan, lane kata kak gua kak bebas nah. Yo main game kak kita lebih di setengah 4 jaman kan. Jadi ibadahlah surung kan gitu kan, lucu, itu nggak boleh. Ya, itu. Untuk pertama di dalam KKR kita perlu ketahui PA dan ibadah minggu. Ya. KKR kalau di ibadah minggu ada liturginya sebenarnya. Tapi kemarin kami udah sadur istilahnya karena kita belumnya masih offline ya, masih online ya. Ya udah kita sadur aja. Makanya di dalam kebaktian minggu itu ada doa berkat. Kalau di PA tidak ada. Ya, itu perlu diingatkan. Mungkin beberapa guru juga mungkin kadang-kadang lupa gitu ya. Bisa kita ingatkan. Kalau di ibadah minggu, kita harus menggunakan baju biru seragam. Mau Anda baju baru, mau baju enggak. Yang penting baju ada ditutupi dengan baju biru. Kalau PA, bebas tapi sopan. Tidak pun pakai hem, tidak apa-apa, tapi pakai baju yang sopan. Ya, paham ya untuk terkait ibadah kita. Nah,
Semuanya punya waktu ya. Jangan kita sedang asik memberikan firman, banci ban kau sudah jengkol. Tidak. Apa kemarin kata klasis suatu lagu untuk anak kelas balita kecil? Ada ingat nggak? Ayo, ada ingat? Kalau di kelas balita kecil, lagu itu tidak mesti banyak, tapi berulang-ulang. Ada yang ingat? Ingat, Kak. Nah, makanya kemarin itu aku bilang pindahkan aja lagu ini ke atas. Kan gitu ya. Nggak apa-apa, tapi dia memaknai lagu itu. Misalnya, lagu cuy 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 di dam-dam gitu ya. Langsung gerakannya misalnya. Dari pertama dia belum nyanyi, belum ada fokus, belum ada konsentrasi. Tapi selanjutnya kita suruh bernyanyi kembali karena Tuhan, mana Tuhan? Angkat itu kan. Cinta saya, ayo bikin gerakannya, yuk cinta. Cinta kamu, cinta semua, yuk tunjuk siapa, apa gitu kan. Nah, bagi-bagi saja sampai anak kelas balita kecil sudah hebat. Karena memori mereka itu kan masih belajar banyak ya. Jadi kalau remaja, olah kaban laguna kape lagu seperti kelas balita kecil. Bintang kecil, mantang urus remaja. Ujung-ujungnya apa katanya? Aduh, makanya kurang nih orang ibadah. Lagunya cuma itu aja. Jadi lagu kelas balita kecil si Banka. Roh Kudus, kau hadir di sini. Entah kau, si ulang-ulangi kau. Padahal itu dimasukkan di kelas tanggung dan remaja. Pemilihan lagu itu harus. Dalam nyanyian juga, selain itu kita harus juga tahu mana lagu itu di awal dan lagu penutup dan di tengah. Olah si bahan lagu depan, sejumpa kita jumpakah, gitu ya. Bahkan kita mau mengawali. Kan gitu ya. Halo adik-adik, mari mulai ibadah ta. Serendai kita, sejumpakah. Lah, peletakan lagu itu harus juga sesuai dengan yang ada. Di awal apa? Apa lagu yang di awal? Coba, lagu kemarin Sungguh Ku Bangga Bapa. Itu sebenarnya lagu apa itu? Di awal, tengah, apa di akhir? Coba, ini semuanya ya. Ini nggak menjudge, aku nggak menyalahkan Dianita, nggak. Maksudnya, coba sama-sama kita. Kalau lagunya Sungguh Ku Bangga Bapa, itu di mana kita letakkan? Kasih persembahan. Akhir, Kak. Persembahan, ada akhir. Yuk, di mana lagi? Di awal juga kayaknya bisa itu, Kak. Terus? Coba Dika, coba searching lagu apa? Lagunya apa namanya? Lagu lirik Sungguh Ku Bangga Bapa dan ditampilkan. Karena apa? Karena di ibadah ataupun di PA, kita itu sering menelaah lagu. Jangan salah ya, olah kersiakap. Apa sih lagu? Nah, lagu itu besar kuasanya loh. Dalam arti besar kuasanya, dalam lagu itu kita merasakan berkat Tuhan. Kenapa kalau ada lagu, nyanyi, kalau kita lagi sedih misalnya, ataupun lagi bersyukur, kita merasakan itu. Karena di dalam lagu itu ada kekuatan. Itu kita harus tahu ya, sebagai guru KKR. Oke, kita lihat ya. Liriknya aja Bang, liriknya Bang. Lirik apa? Yang secara utuh, coba. Oke. Terlihat Kak Guru? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Karena terkadang kelas remaja kita ajak untuk menelaah
menelaah yang namanya lagu. Sering ya. Nah, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tidak berarti bila dibanding dengan kasih-Mu, namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Ini biasanya kita lihat nyanyikan di mana? Persembahan pernah? Pernah Kak? Pernah ya? Nah, di awal kita ini jarang menyanyikan ini. Karena ada tengah-tengahnya ini yang bisa kita ambil, istilahnya kalau punya apa namanya? Paragraf induktif, deduktif gitu ya. Di mana kalimat utamanya gitu ya. Kita lihat ini sering di bagian referen. Kan gitu ya, sering di kini ku persembahkan. Nah, kalaupun ini sesudah ataupun di pas pengakuan bahwa kita bangga memiliki Bapa gitu ya. Kalau siapa di PA Permata sering gitu ya. Kalau setelah kita di awal gitu ya, kita bersyukur, kita mengagungkan Tuhan, itu boleh kita pakai lagu ini. Karena sungguh ku bangga Bapa. Itu ya. Tolong diperhatikan dengan maksudnya lagu-lagu kita nanti diperhatikan. Oke, di close-kan aja Dika. Oke. Untuk nyanyian. Oke, Nia mungkin bisa dibalas di grup pembinaan anak Nia. Besok pun nggak apa-apa. Di pembinaan anak coba itu dijawab. Oke, jadi untuk nyanyian. Nyanyian kita tadi itu yang sering kita lakukan ya teman-teman. Jadi lagu pembukaan yang seperti apa yang pantas, yang cocok, yang nyambung. Dan gitu ya. Kita sering lupa ya. Lagu pembukaan apa ya? Coba yang mau memberi masukan? Yuk, yang mau memberi masukan coba untuk lagu pembukaan di awal ibadah. Biar kita sama-sama. Oh iya ya, atau gimana ya gitu. Ayo. Ada nggak yang mau memberi masukan? Begitu banyak ya lagu KKR ya. Yuk. Hari ini sering ya, hari ini kurasa bahagia. Karena memang saat ini gitu ya. Itu oke lah gitu ya. Coba yang lainnya coba. Karena sering kita punya lagu yang letaknya di mana gitu ya. Harusnya di mana. Nah, itu nanti mungkin ya. Nanti kita ada orientasi terakhir gitu ataupun nanti orientasi ketiga, yaitu nanti ada jadwalnya kalian untuk praktik ya. Praktik seperti membawa ibadah sampai selesai. Ya, firman Tuhan juga. Nanti kami sampaikan bahannya ataupun kalian pilih sendiri boleh gitu ya. Bagaimana kalian? Yang empatnya ini udah pasti ya. Kalau untuk Esi mungkin kami belum ada ngomong juga, tapi dalam beberapa kita pertemuan ini dan Zoom juga dia nggak ada. Mungkin dia kerja dan segala macam ya. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan kembali, begitu ya. Oke, atau mungkin Elovani ada yang disampaikan Esi terkait dia, mungkin atau kalian ada cerita gitu. Ini bisa ditanya sama Esinya aja Kak, soalnya baru pulang juga dia. Mungkin dia belum apa juga ya kalau gitu ya, belum belum konsen ya. Oke. Oke, jadi lagu-lagu kita tadi, mungkin lagu Senang Ukurku Jumpa Ras Yesus. Itu mungkin bisa juga di awal ya. Dan ingat, lagu Kitab Denden itu wajib kita masukkan di dalam lagu kita. Sadalah Gia. Persembahan boleh, di akhir boleh, di pertengahan boleh. Karena kita harus mengajarkan mereka berbahasa Karo. Karena bukan dari kampung ya, istilahnya bukan dari kita, dari kuta kita gitu. Mereka itu punya kuta gitu, punya kampung, tapi lahir-lahir di sininya mereka semua. Pastinya bahasa Dayak, bahasa Banjar ya. Pianinah bagi daripada bahasa
mama, mami gitu. Ya. Jadi untuk hal seperti itu, teman-teman, mari sama-sama kita harus mengetahuinya. Ya, dari nyanyiannya. Oke. Lagu penutup, pertengahan, awal harus benar-benar butuh konsentrasi untuk memilihnya. Makanya maknai lagu itu, tidak sembarangan catat-catat saja. Seperti nanti kan Yopi apa ya? Ulang tahunnya, nggak salah kemarinnya. MC-nya ya kemarinnya. Paskah nggak? Paskah. Oh ya, Paskah. Yuk, Paskah itu harus share lagu yang benar ya. Olah kari sibanka lagu naga lagu meriah kelukur kuadikan cirem gitu ya. Paskahnya ini yang mana ini? Lagi Jumat Agung, ya kan? Atau memang udah Paskahnya, udah kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Jadi harus juga dipahami gitu ya. Boleh lagu meriah kelukur, tapi hati-hati di Jumat Agungnya atau di Paskahnya. Nanti konsepnya harus dipahami dulu. Ya, jangan ya. Yang penting aku senang lagu ini, enggak, harus dipahami ke apa judul kita. Misalnya kan nanti ada HDS, Hari Doa Sedunia. Ada terkadang lagu udah disampaikan di dalam bukunya ataupun belajar di survei kita. Datang kita enggak. Yang penting KIP laguna, sungai sukacitaku, KIP topiknya, sungai. Padahal gitu banyak lagu. Nggak pernah mengupdate diri dalam lagu. Coba kalau kita dengarkan lagu juga, lagu anak-anak coba. Pasti banyak. Bunga bakung di taman, dikasihi Tuhan. Itu kan juga lagu. Tapi terkadang apa lagu kita? King Kong badan. Itu juga kemarin jadi salah satu masalah. Kenapa? Lagu King Kong itu bukan lagu gereja kemarin. Tapi karena balita kecil yang minta, nggak apa-apa lah. Kalau kerestama kari King Kong bahas tanggung remaja. Ya. Tanggung remaja itu banyakan yang membawa perasaan, baper istilahnya. Anak balita kok kira gurap pasatena, makanya harus pilih mana lagu yang tepat. Ya, untuk teman-teman, dari sejarah, pelayan, mengenal sifat, teknik mengajar, nyanyian dan ibadah, selingkungan Palangkaraya, GBKB Palangkaraya. Macam-macam ya, kalau misalnya di kampung masing-masing, Pilaguna ban nyambung Kak, iya. Kan gitu ya, karena kita kadang-kadang tidak memaknai itu. Apalagi lagu request. Ada-ada kan nggak tahu, ini di awal, ini di tengah, ini di akhir, di mana nggak tahu. Yang penting request terus. Kan gitu ya. Nah, nggak apa-apa, kalau anak request nggak apa-apa. Jangan juga kita bilang, lagunya apa deh, anak monyet, nggak boleh deh, nggak ada sekarang penciptaan. Nggak boleh, namanya anak-anak request, nggak apa-apa. Kalah Gislari, nggak apa-apa lah. Kitalah yang sebagai MC tidak lari. Ataupun sebagai firman Tuhan tidak lari. Oke. Baik. Tadi apa tadi selanjutnya kita Kak Nia? Diskusi ya? Iya Kak Awa, selanjutnya diskusi atau sharing. Oke. Baik. Itu adalah pembekalan ataupun orientasi kedua untuk adik-adik semuanya. Jadi nanti laporan kalian juga harus ada ya. Kemarin sudah ya pertama laporannya, tapi nggak lengkap ya. Nanti silahkanlah kalian buat dalam beberapa minggu ini ya. Pertama, laporan ibadah minggu, laporan PA, laporan sermon. 3 laporan. Nggak mesti harus berapa halaman, nggak mesti. Kari, bagi laporan kayak kaki laporan enggak. 3-2 paragraf nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting A, laporan ibadah minggu KKR, B, laporan PA KKR, C, laporan sermon, dan D, laporan orientasi terakhir. Ya, berarti ada 4 laporan yang kalian harus buat. Yang kemarin sudah ya, kemarin secara umum. Kan gitu ya. Sekarang laporannya begitu. Nanti kami juga bisa berbicara mungkin di Maret ini sama klasis supaya pelantikan kapan.
Mungkin ya, nanti kalian bisa ditanya. Apakah kalian siap untuk dilantik? Halo? Apakah siap untuk dilantik? Siap, Kak. Oke. Yo pidirga lagi sora. Dia nih tender jempol. Gimana yo pidirga, siap dilantik? Siap, Kak. Keren. Oke, baik. Nggak ada masalah ya. Puji Tuhan. Jadi adik-adik aku tahu pasti banyak pertanyaan juga ya kan gitu kan. Tapi untuk materi kita Sienda Ikrina secara yang kemarin selingkungannya klasis, ini selingkungannya GBKP Palangkaraya. Apakah ada yang bertanya? Kami persilahkan. Saya yakin sebagai mahasiswa pasti punya pertanyaan ya. Silahkan bertanya sebelum banyak lagi tugas-tugasnya. Mahasiswa banget ya. Ayo, silakan bertanya teman-teman terkait kita yang hari ini. Kalaupun ada pula yang kemarin, tidak apa-apa. Oh ternyata begitu ya Kak, terkait ini bagaimana? Mungkin gitu ya. Lain di kupeseh lagu endai. Mesya Kak sering ngikrin lagu. Apa ya lagu untuk Tuhan ya Tita Kak, ya kan? Kemungkinan besar pasti seperti itu. Atau kalian mungkin pernah ada orientasi atau apa mungkin di luar, bisa jadi. Ayo, Adi Mboy deh gue catat gue apa yang gue pertanyaan nih. Ayo. Memang kalau orientasi memang harus 3 bulan ya teman-teman. Karena kami belum dilantik segala macam ya. Memang 3 bulan orientasi. Istilahnya magang istilahnya kalian. Dan aku rasa sudah bisa kalian membeli baju biru. Ya. Karena di pelantikan nanti itu akan diberikan kepada kalian, makanya dibeli sendiri. Kalau pin nanti mungkin kami menyediakannya. Tapi untuk baju berkoordinasi dengan Nia nanti ya. Biar nanti bisa diapakan di kampung, bisa 4-nya nanti dikirim ke sini. Berapa harganya nanti berkoordinasi dengan Nia ya. Silahkan nanti kalian berdiskusi. Istilahnya, wah Kak baju kami ya Sky segala macam. Memang bahan itu ya, kalau guru KKR bahan itu, nggak jadi. Ya, bahan. Oke. Itu harus dibuat semua blazer ya, seperti yang kami pakai. Tidak ada yang olah kari misalnya kayak dia nih, aku kitik ngekuban baju panjang apa dress nggak boleh, ya itu nggak boleh. Ini kemarin waktu kami mupel itu guru-guru yang sudah membuat jadi dress semua udah diminta untuk direhab ulang karena itu blazer, ya. Oke, ayo teman-teman ada yang bertanya? Yuk dari Elovani dulu yuk. Silahkan ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Kak. Betul? Betul, Kak. Oke, Yopi Dirga? Aku kepikiran Kak tentang apa itu tadi Kak. Tentang? Yang pas dibilang itu tadi kan kalau guru KKR setelah melayani 10 tahun gitu ada penghargaan dibilangnya gitu. Kami kan misalnya nanti kami entah paling lama entah 5 tahun di sini bisa jadi guru KKR gitu kan Kak. Terus nanti kan entah pulang kami gitu. Terus nanti kami misalnya lah kayak ngajar KKR lagi di kampung gitu Kak. Itu waktunya terreset kah atau lanjut yang misalnya kalau mulai di kampung itu tahun ke-6 gitu atau gimana gitu. Oke. Oke. Dianita? Ada yang ditanyakan Dianita sebagai yang pengalaman pertama sebagai MC? Siap-siap untuk firman semua ya kan? Yuk, gimana Dianita? Ada yang ditanyakan? Kak, tapi lebih berlatih lah Kak nanti aku jadi MC. Oke. Berlatih. Oke. Silakan ya.
Kalau melatih MC tidak masalah. Temui saja saya. Oke, Yopi dan Dirga tadi ada pertanyaannya ya terkait 10 tahun pengabdian lah istilahnya ya, pelayanan. Itu ingat apa namanya? Yang warna biru, kertas, bukan, memang kertas sih. Surat apa sih namanya nih ya? Surat biru kita. Kalau kita dilantik SK ya. SK kita ya teman-temannya, SK kita itulah hebatnya guru KKR, itu berlaku dimanapun. Jadi kalau nanti ke kampung, ya Yopi dan Dirga ya tetap aja tahun keberapa nanti ya lanjutkan aja. Jadi kalau ditanya, kamu dari kapan guru KKR? Jawabannya dari kapan dilantik istilahnya. Kapan keluar surat itu? Sampaikan aja segitu. Jangan jangan nanti waktu tahun 2022 aku di Palangkaraya, nanti tahun 2000 sekian aku di sini. Enggak, surat satu. Jadi kemana-mana nanti surat itu kan bawa. SK itu kan bawa. Dan dimanapun berfungsi. Masuk ke misalnya aku Jakarta Kari, ku Cililitan, Kak aku guru KKR Palangkaraya, aku mau melayani enda surat kunidu, boleh. Tapi tergantung runggunnya. Kenapa? Misalnya, ngoka aja mbueka guru lika aja 20 guruna, anda pekari 20 henca. Bias kami dek katanya jangan sakit hati. Itu kan karena keadaan wilayah setempatnya gitu ya, nggak jadi masalah ya. Tapi itu kalau masalah penghargaan, kalau emang nanti penghargaan dari runggun itu misalnya nanti pindah ke kampung kaliannya, saya di kampung kalian itu mau mengadakan hal seperti itu, ya silahkan mendapatkan itu. Tapi jangan salah ya, ada juga guru KKR yang mungkin contohnya seperti aku ya. 2009 aku sebagai guru KKR, 2010, 2009, 2010, 2011 aku itu beranjak ke Palangkaraya. Tidak sempat dilantik di kampung. Kenapa? Karena kemarin sibuk les dan segala macam, terpagi-pagi, tamat baru sampai ke Palangkaraya. Makanya aku SK aku dari Palangkaraya. Aku juga lupa 2013 kah 2012 aku dilantik kalau di sini. Tapi kalau tanya aslinya nggak mungkin magang dong lebih daripada 2 tahun, nggak mungkin kan gitu. Nah, aku udah diakui di kampung memang itu pada waktu, tapi SK-nya belum keluar kemarin karena belum dilantik. Ada juga seperti itu ya teman-teman ya. Jangan juga salah. Oke? Jadi tergantung keputusan runggunnya. Kalau emang katanya udah 10 tahun, dari mana sampai kapan? Boleh. Jangan kita paksa runggun orang. Itu perlu kita ingat. Ya. Oke. Cukup? Baik. Baik ya. Untuk teman-teman semuanya, demikian orientasi kedua kita terkait seluruh materi-materi yang sudah didengar. Silahkan dipahami dengan baik, gitu ya. Minta pertolongan sama Tuhan supaya diberi kemampuan, kan gitu ya. Supaya jangan kita terlena, karena di dalam melayani banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita. Ya, namanya kita melayani banyak yang mengganggu kita. Istilahnya ya mau dari dalam diri, keluarga, teman, sahabat, ya itu perlu. Ya, itu perlu diperhatikan dengan baik. Mana tanggung jawab Anda dan mana yang udah Anda okekan, itu harus dilakukan dengan baik. Ya. Jadi cukup sekian untuk materi kita, orientasi kita hari ini. Kami serahkan kembali ke MC, ke sekretaris. Bujur. Ya, bujur kepada Kak Wa yang sudah memberikan materi tentang orientasi lanjutan kita pada hari ini. Ya, untuk adik-adik calon guru baru, semoga apa yang tadi didengar dapat nanti diterapkan di sekolah minggu kita ya. Ya, harapan kami tadi adik-adik semuanya mencatat ya. Mencatat tentang materi kita hari ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Nggo kakak kita bagi selesai rendah kita lebih ya. Mari kita angkat lagu pujian kita melayani. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Oke adik-adik, maaf guru. Ya oke guru-guru baru. Sekarang orientasi lanjutan kita sudah selesai dan kita tutup dengan doa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana atas berkat-Mu kami sudah selesai melaksanakan orientasi lanjutan. Kiranya apa yang kami dengar tadi dapat kami terapkan nantinya di saat pengajaran adik-adik sekolah minggu. Ajari kami Tuhan agar kami bisa melayani seperti kehendak Tuhan. Ajarilah kami menjadi guru yang berkomitmen dan bisa memberi yang terbaik kepada adik-adik sekolah minggu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemberi materi kami di saat orientasi ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dia bila dia kesehatan, dan berkati juga segala pekerjaannya dan lancarkan segala harapannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati tumbuh kembangnya agar berjalan dengan sesuai kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa dimanapun kedua orang tua kami berada, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, lindungilah kedua orang tua kami kemanapun dia melangkah Tuhan, jauhkan dari mara bahaya. Tuhan Yesus, hanya inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, kami sempurnakan melalui nama-Mu. Sekarang mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, amin. Sekarang orientasi lanjutan kita sudah selesai. Ya, semoga apa yang tadi calon guru dengar dapat diterapkan di adik-adik sekolah minggu nanti ya, di lapangan. Oke. Untuk yang ketiga nanti kapan, Kak Wah? Nanti yang ketiga selesai laporannya ya. Selesai laporan nanti mungkin minggu depan lagi aja ya. Iya, kira-kira minggu depan hari apa kita buat, Kak Wah? Tetap aja jam sekarang aja kali ya, minggu selesai doa malam aja. Iya, Karena gimana? semua jadwal sudah dipakai nih. Senin kan istilahnya Zoom dipakai oleh siapa? Pertodiaken. Gitu ya, karena mereka sermon. Bisa aja sih kita pakai nanti, tapi yang mungkin Zoom lain gitu kan. Terus Selasa kita PJJ, Rabu kita sermon. Kan gitu ya. Kamis ada mambre. Zoom ini selalu dipakai gitu kan. Iya. Jumat kita ada PAKR dan PA Permata. Sabtu ada PA KKR dan PA Moria. Minggu kita ibadah. Itu adalah jadwal gereja kita. Alat ya? Nah, itu dia. Oke, berarti Minggu depan nanti hari Sabtu mungkin laporan adik-adik udah kami terima ya. Sabtu depan. Jadi seminggu masih bisa merangkai kata, merangkum apa kemarin yang kita lakukan. Oh iya, satu lagi ya. Udah bisa juga di terakhir tadi kan aku bilang rangkuman dari orientasi ya. Yang dari kita 1 sama 2. Dan mungkin satu lagi rangkuman orientasi dari klasis. Jadi kata inti-intinya aja, nggak usah ditulis semuanya ya. Seingat mungkin. Harus ingat dong ya, karena dalam seminggu ini disuruh. Oke, mungkin Ya. gitu, Guru. Oke, Kak Wah. Jadi ada yang satu lagi, Kak Wah, gimana kira-kira, Dek Esi? Kenapa, Dek? Dek Esi, Kak Wah. Apakah dia lanjut atau gimana ini, Kak Wah? Esi tadi masih ada apa nih? Udah balik barusan ke kosnya dia, Kak. Aku nggak dengar sih. Di sini mulai hujan, guys. Iya, di sini juga, Kak. Oh ya udah nanti aja deh. Oke, jadi orientasi lanjutan kita sekarang sudah selesai. Mari kita bubar. Sudah bisa makan malam, istirahat. Foto bersama kali dulu, Dika ya. Iya, foto bersama. Sebentar, Kak. Ya, dipandu sama Dika ya. Oke, kita foto. Jadi kalau ada temannya bisa dipanggil aja. Cahaya istiak lebih dek nah. Oke, kita foto. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3. Love dong. Love sebentar Dika. Reaction love ya. Oh. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Oke. Dika. Oke, Guru. Terima kasih Kak Wah. Terima kasih untuk calon-calon guru.